Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua sehat ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah kondisi alam Indonesia. Setelah pembahasan materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan akibat dari tumbukan lempeng. Yang kedua, memberikan contoh bentuk-bentuk muka bumi. Dan yang ketiga, menjelaskan kondisi iklim negara Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Keindahan alam Indonesia dapat kita nikmati di wilayah tempat tinggal masing-masing. Lihatlah indahnya pemandangan yang Allah berikan kepada kita semua. Keindahan tersebut tidak semua negara memilikinya, maka bersyukurlah kita tinggal di Indonesia. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Yang akan kita bahas kali ini yaitu keadaan fisik wilayah yang terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi. Mari anak-anak kita bahas mengenai keadaan fisik wilayah. Keadaan fisik wilayah dapat dikenali pertama dari kondisi geologi, 2. Bentuk muka bumi, 3. Iklim. Kondisi geologi Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ternyata bumi tempat kita hidup tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sementara lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik maupun vulkanik. Tahukah anak-anak apa itu gempa tektonik? Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung apian. Anak-anak, tahu tidak, gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya, yaitu tsunami. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang besar yang biasa disebut dengan tsunami. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung api terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Di Indonesia, sebagian besar gunung api tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Anak-anak, peristiwa bencana alam sebenarnya merupakan bentuk keseimbangan alam. Gunung yang meletus mengeluarkan banyak material yang sangat bermanfaat untuk kesuburan tanah. Mari anak-anak kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jika kita perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia, tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung atau pegunungan. Sebaran dari bentuk muka bumi Indonesia dapat dilihat pada peta fisiografis Indonesia berikut. Mari anak-anak kita bahas macam-macam bentuk muka bumi. Yang pertama ada dataran rendah.
Dataran rendah merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah cocok digunakan sebagai wilayah pertanian, peternakan, pemukiman, dan kegiatan industri. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan daerah datar yang mempunyai ketinggian 200-500 meter di atas permukaan air laut. Daerahnya memiliki suhu udara sejuk dengan tanah yang subur sehingga cocok untuk daerah perkebunan. Yang ketiga, bukit. Bukit merupakan suatu wilayah yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Ketinggiannya 200-500 meter di atas permukaan air laut. Namun, ketinggian bukit lebih rendah dibandingkan gunung. Gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Ketinggian gunung bisa mencapai ribuan meter di atas permukaan air laut. Yang terakhir, ada pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan gunung yang saling berdekatan atau seringkali disebut juga dengan gugusan beberapa gunung. Nah, anak-anak, itulah macam-macam bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi yang berbeda menyebabkan perbedaan iklim, kesuburan tanah, tata air, dan unsur-unsur yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Tahukah kalian bagaimana ciri-ciri daerah yang beriklim tropis? Ciri-ciri iklim tropis: pertama, suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Yang kedua, di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Ciri yang ketiga yaitu curah hujan yang tinggi. Di Indonesia, curah hujan bervariasi, tetapi umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Yang keempat, sinar matahari selalu ada sepanjang tahun. Penyinaran matahari yang cukup membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Anak-anak, karena letak Indonesia yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, maka di Indonesia terjadi angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Pada bulan Oktober sampai Maret, angin bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia. Angin muson dari Samudra Pasifik membawa banyak uap air, sehingga terjadilah musim hujan di Indonesia. Sebaliknya, pada bulan April sampai September, angin bergerak dari benua Australia. Karena benua Australia wilayahnya berupa gurun pasir, maka udaranya mengandung sedikit uap air, sehingga terjadilah musim kemarau di Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu yang tinggi sepanjang tahun dan curah hujan yang besar. Dengan suhu yang tinggi dan curah hujan yang besar, penduduk Indonesia dapat melakukan berbagai aktivitas sepanjang tahun tanpa banyak terkendala oleh faktor iklim. Nah, anak-anak, kita patut bersyukur ya hidup di Indonesia yang merupakan daerah dengan iklim tropis.